discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home, when Jesus is my portion, my constant friend is He. His eyes on the sparrow, and I know He watches me, and I know He watches me. I see because I'm happy. I see because I'm free, for His eyes on the sparrow, and I know He watches me, for His eyes on the sparrow, and I know He watches me. Let not your heart be troubled. His tender word I hear, and resting on His goodness, I lose my doubts and fears. By the valley, but one step I may see, His eyes on the sparrow, and I know He watches me. Shalom, saudara-saudara. Kita semua sedang berada di dalam satu acara ngopi bersama Peter Wong. Ngopi, ngobrol pencerahan iman. Kita pada episode ini kita akan membahas tentang nama sebuah pohon yang disebut pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ini satu nama pohon yang ada di Taman Eden yang buahnya dilarang oleh Tuhan untuk dimakan oleh manusia. Dan hal ini Adam dan Hawa. Dan mengapa nama pohon ini begitu panjang? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mari kita membahasnya. Ya. Kalau dari hukum bahasa Indonesia itu ada hukum yang namanya DM. Artinya yang pertama itu diterangkan oleh yang kedua. Kata benda yang diterangkan dan kata yang berikutnya menerangkan, maka itu kata DM. Nah, dalam hal ini pohon
pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini bicara tentang pohon. Pohon sebagai satu pokok utamanya. Nah, kemudian diterangkan bahwa pohon apa ini? Pohon pengetahuan. Nah, selanjutnya juga pengetahuan apa? Pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, inilah episode pertama dari satu seri diskursus yang saya beri nama drama Taman Eden. Pohon ini dikatakan di dalam Kejadian 2 ada di tengah-tengah taman. Kata di tengah-tengah itu menunjukkan bahwa dalam aktivitas sehari-hari Adam dan Hawa ini berjumpa dengan pohon ini seperti hal yang sudah seharusnya. Dan setiap kali akan teringat oleh larangan Allah. Ya, semua dari pohon, semua taman ini boleh kamu makan buahnya. Hanya ini nggak boleh kamu makan, yaitu buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini jangan kamu makan buahnya. Nah, semua pohon, dari pohon, termasuk dari pohon kehidupan, di situ ada pohon kehidupan, yang tengah-tengah taman itu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, semua boleh kamu makan. Hanya ini yang tidak boleh. Inilah yang kemudian dalam cerita bergulir, ya ada muncul sosok iblis dalam wujud ular yang menggoda, yang nanti kita akan melihat bagaimana ini semua proses ini membawa kejatuhan Hawa, dan Hawa memberikan buah itu kepada Adam, dan ya dengan demikian maka seluruh umat manusia itu jatuh dalam dosa, ya, dosa asal. Nah, ini nanti kita akan bahas juga apa maksudnya dosa asal, mengapa dari urusan buah saja kok sampai turun-temurun keturunan Adam dan Hawa, semua keturunan Adam dan Hawa binasa. Ini ada apa sebenarnya? Ini adalah hal yang sangat perlu dikupas supaya kita semua menjadi jelas bahwa ini bukan cuma sekedar soal buah saja, tetapi ada sesuatu yang sangat esensial yang dilanggar oleh manusia sehingga membawa seluruh keturunan Adam dan Hawa itu tanpa kecuali sedang berbondong-bondong menuju kebinasaan yang disebut neraka. Mari kita ngopi. Ya, terima kasih. Kopinya enak. Asli kopi Kediri. Ya, asli ininya juga kopi enak. rakyat. Cemilannya luar biasa ini. Ini nggak pernah makan saya ini. Ini apa ini, Pak? Beton Ya. Beton kue ya. Ya. Barangkali Bapak bisa memperkenalkan diri supaya kita ya semua bisa mengenal siapa kami ini yang duduk di sini. Ya, silakan, Pak. Ya. Selamat pagi Pak Peter, terima kasih kita diajak ngopi bareng ini di tempat yang sejuk, tempat yang rindang, sambil ada makanan-makanan yang luar biasa ini, yang belum pernah saya makan. Ya, nah sekali nama saya Pendeta Muda Lulut. Ya, saya dipercaya Tuhan untuk mengembalakan yaitu Gereja Baptis Indonesia Semboja Cabang Brenggolo. Itu Pak Peter, perkenalan saya. Iya. Bapak selanjutnya. Saya Pendeta Kholik, Gembala Sidang di Gereja Baptis Indonesia Ngatup. Terima kasih sudah diajak ngobrol pencerahan iman, semoga bermanfaat. Ya, Pak. Iya, nama saya Pak Joni. Dan saya bukan pendeta, bukan gembala sidang, saya cuma anggota jemaat biasa. Dan terima kasih sudah diajak ngobrol dan
saya percaya saya akan dapat pengetahuan yang berharga dari acara ini. Terima Iya. kasih Pak Peter. Terima kasih semua sudah hadir bersama-sama. Saya senang sekali kita bisa ngobrol bersama. Ya, acara ngopi ini adalah maksudnya adalah supaya kita bisa saling berinteraksi untuk membahas pengetahuan-pengetahuan yang penting untuk pencerahan iman yang membawa pada pertumbuhan rohani. Ya demikian supaya ini diharapkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya mereka yang mencintai firman Tuhan. Ya karena dasar pertumbuhan yang penting itu adalah firman Tuhan, dan oleh pekerjaan Roh Kudus berinteraksi di dalam mengalami satu internalisasi di dalam diri masing-masing, membuat kita masing-masing bertumbuh ke arah serupa dengan Kristus. Ya, kita seperti sudah saya jelaskan di awal, kita pada episode ini kita akan membahas tentang nama pohon itu. Ya, pohon pengetahuan. Ya, jadi pohon apa? Pohon pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi dari nama ini, ya kita sedang berbicara tentang satu pohon. Ya meskipun pohon ini bukan pohon biasa, kita tahu di Taman Eden itu sudah dicatat di dalam Kejadian 2 dan 3. Ada 2 pohon yang tanam tengah-tengah taman. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan pohon kehidupan. Ya, dan ternyata pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat ini dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Nah, jadi kita kembali kepada soal nama. Ya, jadi diterangkan pohon ini pohon apa? Pohon pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi kita membahas pengetahuan. Ya, ternyata memang iblis itu mengatakan bahwa pohon itu memberikan pengertian, pengetahuan, dan memang tidak salah. Ya, pengetahuan atau pengertian itu sesudah Adam Hawa memakan itu dikatakan matanya terbuka dan punya pengetahuan, pengertian untuk menilai apa yang baik dan yang jahat. Ya. Kata yang jahat di sini sebenarnya evil, ini nggak ada padanannya di dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi termasuk kejahatan, termasuk segala yang buruk itu evil, atau antitesis dari baik. Baikin diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu good. Jadi good and evil gitu ya. Dengan demikian maka pengetahuan ini membawa satu otoritas atau memberikan otoritas kepada yang makannya, yang memakannya, dalam hal ini Hawa, sehingga dia dengan otoritas itu menentukan apa yang baik dan yang jahat ini, menentukan what is good and what is evil. Nah, ini menjadi hal yang tidak dikehendaki oleh Allah pencipta. Karena pengetahuan itu dengan melarang manusia memakannya, artinya Tuhan Allah melarang pengetahuan ini dimiliki, atau otoritas untuk menentukan apa yang baik dan yang jahat itu dimiliki oleh manusia. Mengapa? Alasan jelas. Karena Allah mempunyai hak prerogatif. Hak prerogatif itu hak tunggal mutlak untuk menentukan apa yang baik dan yang jahat. Tunggal itu tidak di-share kepada siapapun, sebab nanti kacau. Allah itu adalah suatu entitas kesempurnaan, pribadi yang sempurna. Segala
penilaiannya, penghakimannya adalah sempurna. Kalau dia mengatakan ini baik, itu baik 100%, mutlak baik. Nah, dengan tidak men-share itu kepada manusia, maka ya manusia tinggal menurut. Kan gampang, kan enak juga. Nggak usah nggak usah harus beribut. Ya ini baik. Mengapa kamu katakan baik? Ya, karena Allah sendiri mengatakan ini baik. Kalau ini jahat, kenapa kamu katakan itu jahat? Ya karena Allah mengatakan jahat. Sudah, titik, selesai. Ya, ini penting sekali dipahami. Mengapa ini tidak di-share kepada makhluk lain, termasuk manusia yang dikatakan sebagai mahkota penciptaan. Ya, seperti wakil Allah yang kelihatan di bumi ini. Tidak boleh. Ya, kita lihat akibatnya. Sejak Hawa makan ini, maka dia menentukan sendiri, mengambil hak prerogatif Allah itu menjadi otonomi bagi diri sendiri. Sekarang sudah terserah Tuhan Allah mengatakan apa. Pokoknya saya punya pandangan sendiri. Ini baik menurut saya. Itu buruk. Itu evil. Nah, Adam juga demikian. Saya sekarang punya otoritas, ya, merampas hak prerogatif Allah itu menjadi otonomi buat diri sendiri. Sekarang saya yang menentukan apa yang baik dan apa yang jahat. Terserah orang lain bicara apa. Ini cuma 2 orang. Nah, sekarang seluruh dunia ini berapa miliar orang. Kalau semua orang mengatakan begitu, inilah pangkal dari segala perseteruan, karena masing-masing orang mempunyai perspektif. Sekarang nggak ada lagi kebenaran yang objektif. Di mana kebenaran itu? Ya, kata aletheia itu, kata Yunani aletheia itu kebenaran yang di mana diakui oleh semua orang. Tapi di mana itu? Itu pertanyaan Pilatus. Kamu mengatakan kebenaran, apa itu kebenaran? Mungkin barangkali sambil nyengir begitu, ya. Jadi nggak ada, dalam dunia ini nggak ada satu kebenaran yang bisa diakui oleh semua orang. Semua serba relatif. Maka muncullah berbagai paham. Yang pada ujungnya ini adalah pluralisme. Majemuk, sejak dari sononya itu majemuk. Orang punya pandangan, ya kan beda kan boleh gitu. Ya sekarang kan begitu. Tiap orang mempunyai pandangan sendiri-sendiri. Dan ya ada pandangan-pandangan yang selaras, ya nggak apa-apa. Ada pandangan-pandangan yang konflik satu sama lain, timbul perkelahian, pertengkaran. Ya, di dalam dunia ini banyak sekali, sampai juga di dalam gereja, di antara jemaat atau gereja satu dengan gereja lainnya. Ini adalah fenomena yang kelihatan yang terjadi sebenarnya, yang ujungnya ini adalah tidak mengakui absolutnya pertimbangan atau penilaian Allah tentang hal yang baik dan yang buruk. Kalau semua orang ikut saja dengan penilaiannya Tuhan, ya beres, nggak ada masalah. Dunia ini nggak ada masalah. Tetapi inilah satu ciri yang juga nanti kita kembangkan, tiadanya shalom. Ketika manusia diusir dari Taman Eden, shalom juga diangkat dari antara manusia dan dari makhluk ciptaan di dunia ini. Ya, dengan demikian maka nama pohon ini sudah mencerminkan sesuatu yang menjadi pangkal persoalan. Pohon pengetahuan yang memberikan otoritas untuk menentukan apa yang baik dan yang jahat. Ini menjadi masalah besar. Ya, gambaran contohnya ini adalah pengetahuan itu adalah satu otoritas. Saya sudah belajar Alkitab
belajar teologi ya, kurang lebih 50-an tahun. Dan saya diberi otoritas untuk mengajar teologi. Nah, otoritas yang saya miliki itu adalah otoritas yang diberikan atau kepercayaan yang diberikan. Otoritas yang ada pada manusia tidak pernah dari dirinya sendiri. Otoritas itu selalu diberikan baik oleh lembaga, oleh kelompok orang lain, oleh komunitas, bahkan oleh rakyat satu bangsa dan lain sebagainya. Tidak pernah seorang pun manusia yang memiliki otoritas dari dirinya sendiri, kecuali Allah. Semua otoritas itu absolut, mutlak ada pada Allah. Karena otoritas Allah itu tidak diberikan, bukan diberikan. Allah itu mutlak, simbol dari kemutlakan, ya. Absoluteness, kemutlakan yang absolut, kemutlakan yang mutlak, itu Allah. Kemutlakan itu bukan diberikan, sama seperti kemuliaan. Kemuliaan itu, kemuliaan Allah tidak diberikan, tapi dengan sendirinya itu adalah kemuliaan sebagai bagian daripada pribadinya. Ya, jadi inilah latar belakang yang tentang pohon ini, ya, yang kemudian juga melatar belakangi mengapa dilarang makan dari buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini. Mari silakan, barangkali bapak-bapak bisa ada satu komentar atau pertanyaan yang bisa dikembangkan. Mari silakan. Ya. Terima kasih Pak Peter. Saya sebagai seorang gembala ataupun juga sebagai praktisi di dalam pengembalaan, pasti umat Tuhan sudah mendengar ya tentang konteks ini, tentang nama pohon itu, tentang pohon itu sendiri adalah pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan yang diboleh dimakan oleh pohon-pohon yang selain itu. Nah, yang mungkin ingin saya tanyakan, yang menarik adalah setelah Tuhan Allah atau setelah Allah itu menciptakan Taman Eden, ya, lalu manusia diciptakan menurut gambarnya dalam Kejadian pasal pertama ayat 26, kehilangan gambar Allah karena mereka jatuh dalam dosa, mereka jatuh dalam keinginannya mereka sendiri, dengan juga dibujuk oleh si ular atau si iblis itu tadi. Nah, yang menjadi pertanyaannya mungkin selama ini mungkin juga tidak pernah ditanyakan atau mungkin tidak terbersit adalah setelah manusia itu diusir oleh Allah keluar dari Taman Eden itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, mungkin Pak Peter pernah menggali di manakah posisi Taman Eden itu, ataukah di manakah sekarang posisi pohon kehidupan itu dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena di dalam Kejadian pasal 2 dikatakan bahwa pada saat mereka atau Hawa itu mengambil pohon pengetahuan yang baik dan jahat, lalu matanya terbuka sehingga mereka tahu bahwa mereka telanjang dan mereka malu, mereka mengakui keberdosaan mereka, mengakui mungkin ketidaktaatan mereka. Nah, ini yang menarik adalah bahwa Allah setelah mereka mengambil buah itu, maka Allah memasang kerup-kerup. Di dalam Kejadian 3 dikatakan ayat yang terakhir itu, memasang kerup-kerup di sekitar ataupun di tengah-tengah, di mungkin ujung-ujung ya, di pohon kehidupan itu. Nah, itu yang menarik, yang mungkin juga apakah pohon kehidupan itu sekarang itu setelah manusia di dalam Taman Eden, di manakah itu? Jadi pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Peter. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lulut untuk pertanyaan ini, menarik sekali. Nah, memang tidak diceritakan di dalam Alkitab, ya. Perlu diketahui bahwa segala penafsiran itu harus ada landasan Alkitabiah. Jadi kalau itu tidak dikatakan, ya kita tidak bisa
berspekulasi tentang di mana itu berada. Tetapi keberadaan Taman Eden itu sendiri sudah dicatat di dalam Kejadian 2, yaitu antara sungai-sungai itu ya. Ya, Efrat dan Sungai Tigris itu. Ya. Kemudian ada sungai lainnya juga. Ya, jadi ini lokasinya ya di situ, hanya persisnya di mana sudah tidak ada orang yang tahu persisnya, begitu. Jadi ini itu letaknya ada di daerah Mesopotamia, gitu ya. Yang sekarang ini adalah Irak gitu, ada di situ dari segi ininya. Dan juga dikatakan di situ di pintu masuknya ditaruh di situ kerup-kerup yang membawa pedang yang menyambar-nyambar. Juga kita nggak tahu pintu masuk itu yang mana begitu. Tapi yang dari ini mempunyai satu pemahaman atau info yang disampaikan bahwa akses ke taman itu sudah tidak diperbolehkan lagi, tidak ada akses lagi bagi manusia. Ya, jadi ini taman ini yang semula menjadi berkat itu simbol berkat dari Adam dan Hawa, di mana mereka bisa hidup di dalam shalom Allah, damai sejahtera Allah sudah nggak ada lagi. Begitu kira-kira Pak Lulu. Ya. Terima kasih Pak Peter. Ya, terima kasih. Mungkin satu lagi, mungkin saya juga pernah ditanya ya oleh seseorang, ya karena memang semakin orang mendalami firman Tuhan, pasti mereka akan semakin kritis. Ya. Ada kalanya memang ada beberapa firman Tuhan atau pesan ataupun dari firman Tuhan itu yang kita tidak tahu ataupun kita tidak bisa mengartikan secara harfiah maupun kebenarannya, karena itu memang tadi otoritas dan kedaulatan Allah sendiri yang mengetahuinya. Tapi yang menarik, saya pernah ditanya itu adalah tentang berapa jumlah, ya kan? Nah, ini kan menarik juga. Berapa jumlah pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, ada juga orang-orang yang sangat kritisnya itu sampai menanyakan berapa jumlahnya, ya kan? Karena itu kan diberitakan dalam teks firman Tuhan, Tuhan menciptakan pohon-pohon dengan berbagai macam buah yang bisa dimakan ya oleh Adam dan Hawa. Tetapi ingat, pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan itu jangan pernah kamu sentuh, kamu raba, kamu pegang dan kamu ambil. Kalau kamu memakannya, kamu akan mati. Ini pertanyaan yang ini kita bisa diskusi. Ya. Ini mungkin menariknya. Ini saya senang sekali ya. Ya. Jemaat kalau kritis itu ya sudah seharusnya, karena diberikan oleh Tuhan itu. Betul. Ya, akal budi itu, dan juga firman itu Allah menyatakan dirinya melalui tulisan, melalui perkataan, verbum Dei. Jadi perkataan itu ya bagaimana? Ya itu bukan perkataan mantra, tapi perkataan yang seharusnya dicerna oleh pikiran begitu loh. Jadi ini kritis ini sudah seharusnya dan dianjurkan gitu. Ya, jadi ini satu pertanyaan yang menarik, ini kritis. Tetapi itu jelas bahwa di Taman Eden dikatakan 2 saja yang ada di situ, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tadi. Jadi itu tidak yang pohon-pohon lain tidak disebutkan tentu ya, berapa macam itu juga nggak tahu. Ya, sekali lagi juga dasar penafsiran kita itu ya kita bisa menafsir kalau ada dasarnya. Kalau nggak ada dasar mereka-reka ya namanya spekulasi, bukan penafsir, tapi berspekulasi. Nah ini tidak masuk dalam ranah yang disebut di dalam teologi itu hermeneutika, tidak begitu kira-kira. Jadi ya saya dengan demikian dengan menyesal sekali mengatakan ya tidak bisa menjawab terlalu jauh tanpa adanya data-data itu.
Kita harus berdasar pada data. Kalau itu dikatakan 2, ya 2 sudah. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Ya, silakan mari kita ngopi dulu. Bisa udah mau habis. Ya, silakan barangkali Pak Kolik atau Pak Joni bisa melanjutkan. Ya, terima kasih Pak Peter, ini menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini. Dan yang saya mau tanyakan yaitu di Kejadian 2 ayat 17 itu Tuhan mengatakan bahwa pada hari engkau memakannya, maksudnya memakan buah dari pohon pengetahuan baik yang jahat ini, maka engkau akan mati. Di sini dikatakan pada hari engkau memakan. Berarti hari itu juga ketika Adam dan Hawa makan buah itu seharusnya dia mati. Ini yang saya mau tanyakan, ini matinya itu mati secara fisik atau mati dalam arti rohani? Karena pada kenyataannya Alkitab mencatat bahwa Adam ini umurnya lebih dari 900 tahun. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Joni. Menarik pertanyaannya. Jadi ini nanti sebenarnya akan dikembangkan juga penjelasannya tentang mengapa kok Adam dan Hawa nggak mati secara fisik itu, bahkan lanjut sampai 900-an tahun itu. Ya, ada indikasi yang jelas sekali. Ya, ini saya cuma akan memberikan sedikit aja. Nanti silakan diikuti dalam episode berikutnya. Ya, tidak mati dalam hal ini ya menurut saya itu ya mati secara fisik maupun secara rohani gitu. Tapi penafsir mengatakan ya karena dia mati, yang dimaksud itu adalah kematian rohani. Ya monggo, silakan. Tapi bagi saya mati ya mati sudah. Tapi kenapa kok tidak? Ada sebabnya. Karena ada binatang yang dipotong itu, di mana kulitnya dipakaikan pada Adam dan Hawa. Artinya ada binatang yang dipotong. Ada binatang yang dipotong itu artinya ada darah yang dicurahkan. Di dalam imamat itu Ada penebusan. Nyawa ada dalam darahnya. Jadi pencurahan darah itu menunjukkan adanya penebusan nyawa. Nyawa binatang yang disembelih itu untuk sementara menggantikan nyawa Adam dan Hawa. Jadi inilah yang gambaran bayangan daripada, boleh dikatakan tipologi dari Kristus yang akan menjadi seperti domba yang tidak berdosa, tidak bercelah, yang akan disembelih gitu. Ya, saya kira itu dulu. Nanti dalam episode berikutnya kita akan membahas itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Peter. Yep, terima kasih kesempatannya. Saya mau bertanya berkaitan dengan pasal 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dalam hal ini berarti pertanyaan saya terbuka secara rohani atau hanya terbuka dalam arti pemikirannya atau terbuka apa Pak? Ini mungkin bisa dijelaskan berkaitan dengan terbuka. Persisnya ini sebenarnya kita tidak bisa memahami sepenuhnya. Sebab tidak ada contoh di sekarang ini bagaimana Adam dan Hawa sebelum kejatuhan. Sekarang di dunia ini semua kita ini adalah keturunan dari Adam dan Hawa yang sudah jatuh. Kita orang-orang manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kalau mencoba kira-kira diraba bagaimana itu bisa terjadi, ya kira-kira dari nama itu tadi sudah ada indikasinya. Sekali lagi tidak bisa memberikan penjelasan sepenuhnya, tapi indikasinya ada, yaitu pengetahuan. Nah,
Bagaimana pengetahuan ini kan satu beroperasional secara mental, pengetahuan itu. Bagaimana itu bekerja, apa yang dimaksud dengan yang baik itu atau yang jahat itu, yang sedang terbuka di dalam pikiran Hawa waktu itu, kita tentu nggak bisa tahu. Tetapi yang jelas bahwa pengetahuan Hawa itu mendorong dia atau menginspirasi dia untuk menilai ini baik, ini buruk, atau ini ya this is good and that is evil gitu. Hanya itu yang bisa kita ketahui. Sehingga apa yang dikatakan iblis itu matamu menjadi terbuka, ya itu benar. Benar, tapi kebenaran yang mencelakakan. Ini bukan kebenaran yang memerdekakan, tapi kebenaran yang mencelakakan. Ya pernah saya itu bermimpi bahwa tiba-tiba ada tuntutan, tahu segala apa yang saya lihat, saya ketahui, saya bisa mengolah. Kemudian ini ada perintah seperti komputer itu save gitu, semua save. Tapi kemudian ada suara, ini cuma ilustrasi ya, bahwa kamu mengetahui, kamu harus melakukan segala yang kamu ketahui. Ngeri saya, karena bagaimana saya harus melakukan segala yang saya ketahui. Nah, kalau itu pengetahuan itu dituntutkan kepada semua orang, saya teringat pada Yakobus, jangan semua orang mau menjadi guru karena tuntutannya banyak gitu loh. Nah ya, itu salah satu. Kalau dihubungkan dengan pengetahuan ini juga, setiap pengetahuan itu memang mengandung otoritas ya, pengetahuan itu, tetapi juga tuntutan supaya kita menyesuaikan diri dengan pengetahuan yang baik yang ada itu. Dan itu sebenarnya bagi manusia berdosa sangat mengerikan. Begitu. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan lagi, mungkin Ya. agak sedikit praktis dan mungkin agak sedikit meneneh mungkin. Ketika Adam Hawa yang waktu mengambil itu, kenapa Tuhan tidak melarang misalkan memegang tangannya atau berbicara kembali dengan firman-Nya, tetapi seolah-olah membiarkan? Ini pertanyaan mungkin yang di luar konteks. Ya, Terima kasih. Pak Kolik, ya sekali lagi memang banyak hal yang sudah saya pikirkan tentang drama Taman Eden, termasuk itu juga ya, bahwa Tuhan ternyata tidak melarang. Memang selaras dengan maksud Tuhan. Allah adalah kasih, kata 1 Yohanes 4 ayat 8. Tapi kasih itu bukan cuma memberi, tapi juga menuntut. Sebab kasih itu sifatnya timbal balik. Nggak ada kasih yang satu bertepuk tangan sebelah, itu nggak ada. Jadi harus timbal balik. Maka Tuhan Allah itu ketika mengasihi manusia, dia mengharapkan manusia itu dari dirinya sendiri mengasihi kembali. Sehingga itu dalam bahasa Inggris reciprocal, timbal balik. Dan kasih itu menjadi sempurna. Nah, bagian daripada itu, kasih demikian, ya mau tidak mau, Adam dan Hawa diberikan wewenang atau hak untuk menolak, untuk melawan Allah. Jadi ada larangan, diberikan hak untuk dia langgar. Kalau enggak, itu artinya sudah diprogram seperti robot. Ya, kamu harus mengasihi ya, karena sudah diprogram ya. Bukan dari dirinya sendiri lagi. Itu pohon itu mencerminkan bahwa ada sesuatu yang dari diri sendiri. Ketika melihat pohon itu, ada keputusan terus. Tuhan sudah melarang ini, aku harus taat. Dan ketaatan itu harus dipelihara. Begitu. Sehingga ya Tuhan tidak akan melarang. Sampai hari ini pun orang mau memilih dosa, mau memilih jalan ke neraka, ya tentu nggak ada seorang pun yang mengatakan aku mau ke neraka, nggak ada. Tetapi melalui jalan yang dipilihnya, melalui penolakannya pada kasih Allah, itu
dia sudah memilih jalan. Seperti juga Adam dan Hawa nanti dalam episode, bahwa Adam dan Hawa ini ternyata ini bukan cuma sekedar makan, tapi dia pindah iman. Ya, nanti akan kita bahas. Silakan mengikuti pada episode berikutnya mengenai Adam dan Hawa pindah iman. Kok bisa? Apa maksudnya? Begitu. Ya, kira-kira begitu Pak Kolik. Terima kasih Pak. Ya, demikian saudara-saudara, ini satu perbincangan yang sangat menarik. Saya sangat gembira, senang sekali. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Lulut, Pak Kolik, dan juga Pak Joni. Sudah bersama-sama kita ngobrol yang merupakan hal yang sangat menarik sekali buat kita bersama. Ya, demikianlah acara ngopi bersama Peter Wong. Ya, selanjutnya kita akan tunggu episode berikutnya. Kita akan membahas hal-hal ini, mengembangkan lebih lanjut. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan-pencerahan yang bisa membawa pertumbuhan iman yang baik. Puji Tuhan. Shalom.